Ups, penonton sepi tapi penghasilan banyak. Kalian bisa simak video aku menjadi konten kreator 2024 ya. Karena ada peluang-peluang yang mungkin kalian harus ketahui. Karena konten kreator itu nggak ada yang instan, semuanya butuh proses. Jadi kalaupun kalian sudah berhasil itu bisa diraih dengan mudah. Tapi untuk konsistennya itu kalian lakukan itu nggak gampang ya guys. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Nani Channel. Hello kalian, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke guys, udah lama banget aku nggak bikin video panjang versi di YouTube aku ya. Kemarin aku masih buat video-video yang singkat aja ya. Karena mungkin ada kendala hal yang mungkin aku jarang upload ya, tetapi aku akan terus konsisten ya. Karena memang teman-teman YouTube aku itu udah lumayan banget followernya. Jadi aku terima kasih banget kalian yang sudah follow ya. Tetap aja pantengin ya, karena YouTube ini itu akan terus aktif sampai aku bisa terus produktif ya buat konten ya. Oke. Karena kalau misalnya kalian yang sudah komen, aku terima kasih banget yang udah komen di komentar-komentar YouTube aku nggak bakalan bisa balas satu persatu karena banyak banget. Ada hal-hal yang mungkin aku bisa balas, tapi semuanya itu untuk komentar atau hal-hal positif itu aku terima kasih banget. Untuk kalian yang sudah support aku udah hampir sekitar 500 subscriber ya. Nanti next aku akan insya Allah kalau memang aku ada rezeki aku akan kasih giveaway ke kalian untuk follower Nani Channel atau subscriber YouTube Nani Channel. Nah guys, di sini aku akan bahas tentang istilahnya itu kesempatan peluang konten kreator di tahun 2024 apakah masih sangat menarik atau tidak ya. Di sini aku akan bahas versi Nani Channel. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian itu like dan komen sama share kalau video aku ini bermanfaat untuk kalian. Nah guys, di sini aku akan kasih hal-hal atau share-share tentang edukasi konten kreator menjadi YouTuber ya. Karena aku pribadi memang konten kreator YouTube ya. Jadi kalau dibilang peluang-peluang atau penghasilan konten kreator itu ada banyak ya. Ada banyak. Namanya konten kreator itu adalah seseorang influencer ya, membuat konten semenarik mungkin untuk mengedukasi orang lain, untuk mengkasih info hal-hal yang positif ya. Karena kalian jangan keliru, ada konten kreator yang tidak istilahnya bukannya dia buruk ya, tetapi hal-hal yang mungkin kurang pantas disampaikan melalui konten kreator tersebut ya. Jadi kalian juga harus pilih mentor atau konten kreator yang buat kalian berkembang, bukan malah kalian nggak berkembang melalui konten kreator tersebut. Jadi ada beberapa konten kreator yang mengedukasi dengan tepat, tapi ada juga yang mengarahkan hal-hal negatif ya. Jadi mentor atau konten kreator untuk bisa kalian bertumbuh itu penting. Karena jangan salah kalian pilih konten atau mentor. Karena kalau misalnya kalian salah pilih mentor konten, kalian itu nggak bakalan bisa bertumbuh. Jadi zaman sekarang memang ada hal-hal yang mungkin dimanfaatkan konten kreator membuat video. Tapi usahain kalau konten kreator itu harus buat video yang mengedukasi orang lain, bukan malah mengiring opini negatif tentang sara atau hal-hal yang berbau tentang mungkin merugikan orang lain. Itu jangan kalian bisa ambil hal itu dari konten kreator. Mungkin itu konten kreator yang salah, karena kalau kalian pintar, kalian tuh bisa tahu konten kreator mana yang kiranya bisa hal-hal positif mana yang kalian ambil. Jadi jangan salah, konten kreator pun ada konten kreator yang salah dalam menginformasikan. Seperti kalian bisa lihat di Google kan, di Google itu kan memang
itu sebuah artikel. Kadang ada yang benar, ada yang salah. Begitupun konten kreator, kalian harus cermat dalam memilih konten kreator. Ada konten kreator yang benar-benar dia mengedukasi, membuat orang itu bisa lebih maju, tapi juga ada konten kreator yang salah dalam menginformasikan. Nah, di sini tanpa berbasa-basi, kalau langsung aja kita ke materinya ya. Istilahnya, apakah kegiatan atau peluang YouTube konten kreator itu masih bisa banyak diminati ya? Kalau misalnya banyak diminati, itu tergantung pribadi dari kalian. Kalian itu mau cari penghasilan di sosial media mana? Karena dari peluang konten kreator, contohnya kita bahas satu brand aja. Di sini aku bahas tentang YouTube aja. Ini kita lupain brand sosial media lain, kita fokus ke YouTube dulu aja. Peluang konten kreator YouTube itu kalau bisa dibilang itu masih bisa maju di tahun 2024. Jadi kalau kalian mau jadi konten kreator, kalian itu harus pede dulu, kalian gali dulu. Karena kalau misalnya kalian jadi konten kreator pun harus belajar. Gimana sih Kak caranya biar kalian menjadi konten kreator? Tahap pertama itu yang aku lakukan dulu ya, karena aku proses jadi YouTuber itu nggak mudah. Kalian bisa ngomong YouTuber itu cepat, itu gampang, mudah, itu salah. Memang konten kreator itu susah. Nggak ada kesuksesan yang diraih dalam satu malam. Jadi kesuksesan itu diraih itu puluhan, setidaknya itu tahunan baru kalian itu bisa berhasil. Nggak ada. Kalau bisa dibilang kesuksesan itu bisa diraih dalam satu malam, nggak ada. Itu harus diraih dalam 1 tahun. Aku pun jadi konten kreator itu udah sekitar tahun 2022 sampai sekarang di konten kreator YouTube ya, sampai sekarang. Jadi alhamdulillah sekarangnya itu baru bisa mendapatkan penghasilan. Sebelumnya mana bisa aku dapat penghasilan seperti sekarang. Dulu tuh prosesnya itu lama banget. Bayangin kalian buat konten setiap saat, kalian harus memenuhi persyaratan. Karena YouTube itu sebagai konten kreator untuk dapat penghasilan, gimana caranya? Kalian harus menjadi program partner YouTube. Program partner YouTube itu adalah kalian harus bisa memenuhi persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir. Jadi usahain kalian buat konten semenarik mungkin. Kalian buat konten itu harus bagus, harus sesuai nice tema yang kalian suka. Nah, jadi kalian gak terbebani. Di situ bayangin kalian buat konten gak dibayar. Dalam proses 1 tahun kalian gak dibayar, gimana? Kesel, marah, emosi. Karena kalau dibilang YouTube itu langsung dapat uang, itu salah. Atta Halilintar, Ria Ricis pun dulu itu dia ibaratnya berproses gitu hingga sampai sekarang. Jadi kalau dibilang dia bisa penghasilan jutaan atau MM-an itu dia butuh proses, karena memang dia kondang ya. Beda dengan kita konten kreator yang biasa sama yang kondang itu beda. Jadi kalau yang udah kondang itu cepet naik view-nya, tapi kalau misalnya kita yang orang biasa itu, bayangin kalian buat konten aja nggak digaji gitu. Kalau kalian sudah dimonetisasi, channel kalian sudah dinyatakan lolos, udah memenuhi persyaratan, baru kalian minta peninjauan dari YouTube bahwa channel kalian itu tidak melanggar peraturan. Nah, usahain kalau kalian buat konten jangan sampai mengalami pelanggaran. Contohnya kalian menggunakan lagu milik orang lain, itu nggak boleh. Terus kalian menggunakan konten-konten yang berbau sara, kekerasan, berita-berita yang negatif, tentang pembunuhan segala macam, itu nggak boleh. Karena konten, namanya orang jadi konten kreator di YouTube itu nggak sembarangan menggunakan kata-kata, karena ada pembatasan, ada istilahnya peraturan komunitas YouTube untuk menjadi konten kreator. Jadi kalau kalian melanggar, itu bisa-bisa channel kalian itu di-banned, diblokir, tidak bisa kalian upload video. Jadi usahain konten kreator jangan sampai mengalami pelanggaran. Kalian bisa lihat aja di peraturan
cara jadi content creator 2024 itu ada peraturan atau komunitas yang kalian harus penuhi gitu. Tips dari aku biar kalian nggak ngelanggar gimana? Kalau aku pribadi kontennya itu nggak aneh-aneh, aku nggak aneh-aneh, nggak nyebar-nyebar berita yang nggak jelas. Itu kalau konten kreator kayak gitu, ini dia tidak bertanggung jawab dalam membuat konten. Berita-berita hoax lah, berita-berita yang kiranya itu negatif, nggak boleh aku harus lakukan, karena konten kreator itu harus buat video yang original, yang kalian buat sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kalian buat sendiri itu kemungkinan besar itu kalian bisa disetujui menjadi program partner YouTube itu bikin video yang original. Kalau bisa kalian cari lagu-lagu untuk no copyright. Kalau no copyright itu adalah yang diperbolehkan untuk buat lagu-lagu saat kalian upload video YouTube. Jadi kan dari video ini kan diedit, ditambahkan sound effect, ditambahkan transisi, ditambahkan dari lagu-lagunya itu, kalau bisa lagu-lagunya yang aman aja, yang bisa digunakan di YouTube gitu. Sama kalian itu jangan menggunakan kata-kata yang negatif. Jadi kemungkinan kalau misalnya kalian melanggar itu, kemungkinan channel YouTube kalian itu diblokir atau tidak disetujui gitu. Jadi kemungkinan itu sangat susah untuk kalian bisa mendapatkan peluang di YouTube. Jadi kalau misalnya peluang di YouTube itu di tahun 2024 sangat aku rekomendasiin. Jadi itu poin-poinnya memang harus sabar untuk memenuhi persyaratan. Jadi tahapnya konten kreator itu, kalau kalian ngedown, kalian itu harus ingat kembali tekad kalian untuk menjadi konten kreator itu apa. Tujuan kalian menjadi konten kreator itu apa. Contohnya kalau Nani Channel itu menjadi konten kreator, yang pertama itu memang aku itu menjualkan suatu produk, tujuannya menjualkan suatu produk. Aku itu tanpa disengaja menjadi konten kreator karena aku memang dulu penjual online, dan disitu aku upload ke YouTube. Nah disitu biar dapat pembeli. Tapi karena terbiasa aku sering buat video, nah disitu aku mulai dapat habit-habit atau kebiasaan yang sering aku lakukan. Disitu aku share tentang tips Android masalah, karena aku selalu searching atau apapun itu hal-hal yang positif, karena nggak semua orang ngerti aplikasi. Contohnya cara menangani messenger error, orang nggak semuanya ngerti cara menanganinya seperti apa agar messengernya bisa kebuka. Nah disitu aku bikin tutorial tentang cara menjadi YouTuber, tentang tips-tipsnya apa gitu. Disitu aku bahas. Kalau dibilang konten kreator itu berpenghasilan, tentu iya, karena peluang 2024 itu masih berlaku. YouTuber itu masih mendapatkan penghasilan dari setiap video-video yang dihasilkan. Jadi video yang dihasilkan itu yang mendapatkan, pertama itu kalian bisa selipkan video iklannya. Setelah kalian bisa selipkan itu, mau yang video yang panjang itu dapat iklan, mau yang video pendek dapat iklan, video short ya itu dapat iklan. Kalau kalian sudah dimonetisasi, kalian mendapatkan iklan, kalian bisa selipkan video-videonya. Iklannya itu ada video iklan yang dapat dilewati, iklan mid-roll itu iklan yang ditambahkan, disisipkan tengah, di belakang itu iklan beberapa iklan ya. Jadi itu banyak banget iklan free roll, iklan roll, iklan yang dapat dilewati segala macam, itu banyak banget. Nah dari iklan-iklan itu konten kreator dibayar ya, tergantung CPM atau dolar-dolar yang berlaku. Contohnya dolar hari ini, misalnya kalian bisa ingat aja konten kreator itu dapat dolar $1.15.000 kalian dapat. Nah di situ kalian bisa akumulasikan itu beberapa dolar. Contohnya 15.000 dikali $10 jadi 150.000 gitu. Di situ kalian bisa mendapatkan dari YouTube kalian. Jadi kalau misalnya dibilang peluang konten kreator YouTube itu sangat banget, karena aku pribadi bisa bilang kayak gini karena aku sudah merasakan hasil jerih payah yang aku selama ini lakukan. Meskipun nggak banyak, setidaknya buat jajan itu lumayan banget. Kita itu prosesnya 1 tahun, tapi di saat kalian sudah dimonetisasi, sudah menjadi program partner YouTube, itu kalian itu setiap bulan itu udah ada pohonnya itu udah ada berbuahnya itu setiap bulan.
Jadi setidaknya kalian tinggal memetik hasilnya aja setiap bulan, meskipun receh tapi itu setiap bulan itu buah itu bertumbuh. Karena itu investasi. Kalau YouTube aku bilang itu adalah investasi konten kreator. Jadi tiap bulan itu kalian udah tinggal terima hasil ya, udah ada pohon yang kalian tanam, puluhan pohon contohnya. Nah di situ dia berbuah tiap bulannya karena kalian rawat, kalian buat konten, kalian siram, kalian istilahnya pohon-pohon itu bertumbuh besar, sama tambah banyak pohonnya, tambah banyak buah-buahnya, itu kalian baru memetik hasilnya saat kalian jadi konten kreator. Itu mendapatkan, aku pun jujur ada uang yang sekitar 2 juta yang belum aku ambil. Jadi itu bisa banget kalian kumpulkan untuk kalau dibilang jutaan, konten kreator YouTube itu tergantung ya, nggak bisa dibilang banyak, tergantung sama video kalian. Kalau video kalian berkualitas, kemungkinan penghasilannya berkualitas. Itu contohnya nih, aku bakalan kasih cuplikan ke kalian. Sebulan aku segini, bulan Februari segini, Maret segini, diakumulasikan aja. Contohnya bulan Februari 500.000, bulan Maret itu sekitar 400.000, 900.000. Jadi nggak bisa diambil kalau belum ambang batas 1.300.000 baru bisa diambil, karena di Google AdSense-nya itu harus 1.300.000 baru bisa diambil ke rekening kalian. Itu penting banget. Jadi kalau dibilang konten creator nggak penghasilan itu salah. Tapi kalau dibilang besar pun nggak, tergantung video kalian. Ya kalau misalnya video kalian berkualitas, penontonnya banyak, pengikutnya banyak, kemungkinan besar. Sama seperti kalian investasi aja. Investasi kalian tanam pohon itu lama-lama berbuah sedikit, tambah banyak, seperti investasi seperti itu. Konten creator itu seperti itu. Jadi kalau saat kalian sudah dimonetisasi, kalian sudah memetik hasilnya dari setiap bulan yang kalian terima, itu melalui konten creator. Jadi kalau misalnya materinya kegiatan YouTube, peluang YouTube 2024 itu sangat bagus, kalian bisa lakukan itu. Kalau kalian yang mau jadi konten kreator, kalian lihat aja di playlist aku cara jadi konten kreator YouTube itu gimana, prosesnya gimana sampai kalian itu bisa mendapatkan gaji 2024. Jadi konten kreator nggak ada yang mudah, semua itu butuh proses. Meskipun aku dulu berproses, aku ikhlas, aku ridho nggak digaji gitu. Aku ikhlas, aku ridho, aku lakuin itu setiap saat. Aku sering upload, sering apa itu gimana. Tapi setelah itu kita mendapatkan karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil, guys. Intinya proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kalian udah berprosesnya susah, dapetinnya susah, nanti kalau saat kalian dapet itu kalian senangnya ampun-ampun, kalian bahagianya ampun-ampun gitu. Jadi memang namanya orang itu nggak ada yang sukses diraih dalam satu malam, itu butuh bertahun-tahun. Kalian kan nggak tahu konten kreator itu jungkir baliknya seperti apa, prosesnya dia itu bisa dapat gaji itu seperti apa, kalian nggak tahu. Jadi itu nggak bisa dilakukan, sukses itu dilakukan dalam satu malam, tapi harus bertahun-tahun baru bisa mendapatkan hasilnya. Jadi itu peluang YouTube itu kalau kalian bisa kulik, itu bisa banget kalian geluti ya di tahun 2024 ya. Karena jujur di YouTube itu masih banyak peminatnya. Kalian bisa bikin video panjang, karena justru kalau video panjang itu kalian bisa selipkan iklan di banyak tempat. Kecuali kalau video singkat, short ya, video short itu sedikit. Nah iklannya tentu sedikit. Kalau video panjang nih, contohnya aku udah lama nggak bikin video panjang ya, iklan dolar aku sedikit. Karena kalau video panjang itu iklannya itu bisa aku selipkan 4-5 iklan. Tapi kalau video pendek itu bisa cuman 1 iklan atau 2 iklan gitu. Semakin aku buat video panjang, justru semakin iklan itu banyak yang aku bisa selipkan. Nah itu mendapatkan lebih banyak dari penghasilan yang kita terima. Kalian bisa lihat di dashboard YouTube itu seperti apa, konten kalian itu berkembangnya seperti apa, banyak penontonnya seperti apa, usianya seperti apa, kalian itu bisa buat konten seperti apa
Tapi ingat, konten kreator itu usahain harus satu niche ya. Meskipun aku random segala macam awalnya, tapi usahain satu niche itu lebih penting. Karena orang itu bisa kenal kalian itu konten apa. Kalau satu niche itu kalian udah temukan konten tentang makanan, orang itu bakalan suka. Yang hobi makan dia subscribe, dia tonton terus karena dia pengen kalian niat kalian makan yang next makan ayam, besok makan rendang apa-apa, dia pengen lihat kalian makan dengan materi makanan yang berbeda. Dia subscribe, dia follow. Jadi intinya peluang cuan 2024 bisa banget kalian jadi content creator itu kalian bisa lakukan dengan sabar, konsisten, mau belajar. Tapi intinya harus mau belajar sampai kalian itu bisa dinyatakan menjadi konten kreator yang berhasil ya. Nah, di situ baru proses-prosesnya itu bisa bagus. Karena awal-awal konten kreator itu masih biasa aja, ngomongnya pun masih gugup. Awalnya masih gugup, masih terbata-bata, editnya masih bingung, caranya gimana gitu. Itu masih kalian perlu pelajari. Jadi pelan-pelan, waktu yang menjawab, kalian udah bisa pandai komunikasi, kalian udah biasa tahap-tahap pengeditan, kalian bisa lama-lama berkualitas, video kalian bakal lebih bagus, kemungkinan itu bakalan naik nilai, naik pendapatan, naik tentang istilahnya pengambilan video, naik tentang hal-hal yang mungkin itu nggak ada. Namanya orang belajar itu nggak mungkin dia selamanya nggak bisa, pasti bakalan bisa dan naik level guys. Begitupun konten kreator. Oke guys, segitu dulu tentang peluang cuan 2024 di YouTube. Itu sangat banget aku rekomendasiin untuk bisa mendapatkan cuan. Nah, jangan lupa aku butuh like, comment, subscribe. Aku bikin video apa lagi ya guys. See you next video. Bye bye.